Masalah pribadi. Masalah pribadi adalah masalah-masalah yang dialami dan dihadapi oleh manusia sebagai individu. Dalam suatu lingkup pendidikan, masalah pribadi yang dialami oleh peserta didik berkaitan dengan bimbingan konseling sebagai layanan pribadi untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Layanan bimbingan pribadi adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan untuk siswa agar dapat mengembangkan dirinya sehingga mantap dan mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Adapun tujuan dari layanan pribadi yaitu membantu anak didik agar dapat menguasai tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahap perkembangannya secara optimal dan mampu membantu dalam memahami keadaan dirinya, baik kekurangan maupun kelebihan atau potensi-potensi yang dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Fungsi layanan pribadi. Fungsi layanan pribadi ada 4. Yang pertama, fungsi pemahaman, meliputi pemahaman tentang diri sendiri, pemahaman tentang lingkungan peserta didik, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk informasi jabatan, pekerjaan, sosial, budaya, dan nilai-nilai. Yang kedua, fungsi pencegahan, yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan mengganggu dan menghambat dalam proses pengembangannya. Ketiga, fungsi penuntasan, yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang akan menghasilkan terpelihara dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik. Kemudian, ruang lingkup bimbingan pribadi. Ruang lingkup bimbingan pribadi ada 7. Yang pertama, pemantapan sikap dan kepribadian yang agamis yang senantiasa mendekatkan diri kepada yang holik melalui peningkatan kualitas iman dan takwa. Agama menjadi kendali utama dalam kehidupan manusia. 2. Pemahaman tentang kemampuan dan potensi diri serta pengembangannya secara optimal. Setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa yang dikembangkan secara optimal dan hanya sedikit orang yang menyadari. Ketiga, pemahaman tentang bakat dan minat yang dimiliki oleh penyalurnya. Setiap orang memiliki bakat dan minat, namun hal ini kurang mendapat perhatian sehingga penyaluran dan perkembangannya kurang optimal. Keempat, pemahaman tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta bagaimana pengembangannya. Setiap individu punya kelebihan hal itu yang harus dijadikan sebagai fokus. 5. Pemahaman tentang kekurangan dan kelemahan yang dimiliki serta bagaimana mengatasinya. Memahami kekurangan diri mendorong seseorang untuk menyempurnakan diri. 6. Kemampuan mengambil keputusan serta mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. 7. Perencanaan dan pelaksanaan hidup sehat, kreatif, produktif. Pola hidup dan pola pikir yang sehat akan menjadikan pribadi yang sehat dan berkualitas. Bentuk bimbingan konseling pribadi. Bentuk bimbingan konseling pribadi ada beberapa macam, yaitu 1. Layanan informasi. Layanan informasi tentang tahap-tahap perkembangan dapat mencakup perkembangan fisik, motorik, penyesuaian sosial, kreativitas, pengertian moral, dan perkembangan kepribadian. Sedangkan informasi tentang keadaan masyarakat dewasa ini dapat mencakup informasi tentang ciri-ciri masyarakat maju, makna ilmu pengetahuan dan pentingnya iptek bagi kehidupan. 2. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berkenaan dengan layanan bimbingan pribadi dapat mencakup identitas individu seperti nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat,
bahasa daerah, dan lain-lain. Ketiga, orientasi. Layanan orientasi bidang pengembangan pribadi mencakup suasana lembaga dan objek pengembangan pribadi seperti lembaga pengembangan bakat, pusat kebugaran, dan latihan pengembangan kemampuan diri, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Kemudian, masalah sosial. Bimbingan sosial adalah usaha bimbingan yang bertujuan membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam bidang sosial. Bentuk bimbingan ini misalnya informasi secara berorganisasi, cara bergaul agar disenangi kelompok, cara-cara mendapatkan biaya sekolah tanpa harus mengorbankan belajar, dan sebagainya. Masalah ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya misalnya 1. Kesulitan dalam persahabatan, 2. Kesulitan mencari teman, 3. Merasa terasing dalam aktivitas kelompok, 4. Kesulitan memperoleh penyesuaian atau adaptasi, 5. Kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis. Kemudian, selain masalah di atas, aspek-aspek yang harus memerlukan layanan bimbingan sosial. 1. Kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. 2. Kemampuan individu melakukan adaptasi. 3. Kemampuan individu melakukan sosialisasi atau interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian fungsi bimbingan dan konseling sosial. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, fungsi pencegahan atau terhindarnya dari permasalahan. Kemudian fungsi penuntasan. Kemudian ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan yang akan menghasilkan terpelihara dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik. Yang kelima, pemantapan kemampuan pengambilan keputusan bagi peserta didik. Yang keenam, pemantapan dalam menjalankan pilihan hidup. Tujuan bimbingan konseling sosial. 1. Bersifat respek atau menghargai dan menghormati terhadap orang lain. 2. Memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas peran hidup dalam bersosialisasi. 4. Supaya orang perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas, mewujudkan kesadaran dan bebas itu dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana. Yang keempat, untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya atau kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Menurut Suparman, bimbingan konseling belajar adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Nurisan, bimbingan akademik adalah bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah akademik. Tujuan layanan bimbingan konseling belajar. Menurut Thohirin, bimbingan konseling belajar ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, tujuan secara umum, yaitu membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal, sehingga tidak menghambat perkembangan siswa. Siswa yang perkembangannya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajarnya. Yang kedua itu tujuan secara khusus, yaitu agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Selanjutnya, menurut Syamsu Yusuf dan Cutin Kanur Hisan, tujuan bimbingan konseling belajar yaitu yang pertama, agar siswa memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang kedua, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca buku, mempersiapkan diri menghadapi ujian, mencatat pelajaran, dan sebagainya. Yang keempat yaitu memiliki
keterampilan menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam pelajaran tertentu, dan memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Yang kelima, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Selanjutnya, fungsi bimbingan konseling belajar. Menurut Orman Hamalik, fungsi bimbingan konseling belajar yaitu yang pertama, membantu individu siswa untuk memperoleh gambaran tentang potensi, watak, minat, sikap, dan kebiasaannya. Hal ini bertujuan agar siswa tersebut dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua itu membantu individu untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, sehingga membantu siswa untuk menentukan cara yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan bidang pendidikan yang telah dipilihnya agar tercapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga yaitu membantu individu dalam memperoleh gambaran mengenai kemungkinan di dunia pekerjaan. Bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. Menurut Thohirin, bentuk-bentuk layanan bimbingan ini dibagi menjadi yang pertama, orientasi kepada siswa. Khususnya itu untuk siswa baru, agar memperoleh pengetahuan tentang tujuan sekolah, isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar yang tepat, dan penyesuaian diri dengan cara pendidikan di sekolah. Yang kedua itu, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pembelajaran di sekolah maupun di rumah, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, lalu memilih kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bantuan ini juga mencakup layanan informasi tentang program studi yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu. Lalu, yang keempat itu layanan pengumpulan data. Hal ini berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat khusus, arah minat, cita-cita hidup terhadap program studi atau jurusan tertentu. Lalu, yang kelima yaitu bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar, seperti kurang mampu menyusun dan menaati jadwal belajar di rumah, kurang siap dalam menghadapi ujian, maupun kurang dapat berkonsentrasi. Lalu yang terakhir yaitu bantuan dalam hal membentuk kelompok-kelompok belajar dan mengatur kegiatan belajar kelompok supaya berjalan secara efektif dan efisien. Teknik-teknik dalam bimbingan konseling belajar. Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, teknik dalam bimbingan konseling belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Sedangkan teknik individual dibedakan menjadi, yang pertama itu directive counseling, yaitu teknik pelayanan bimbingan tertuju pada masalah pembimbing yang membuka jalan pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Yang kedua itu non-directive counseling. Pelayanan bimbingan ini difokuskan pada anak yang bermasalah. Adanya pelayanan bimbingan bukan pelayanan mengambil inisiatif, tetapi siswa sendiri yang mengambil prakarsa yang menentukan sendiri apakah dia membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Yang ketiga itu eclectic counseling. Teknik ini lebih luas dibandingkan dengan kedua teknik di atas. Melalui effective counseling ini, pelayanan tidak dipusatkan pada pembimbing atau pada siswa, tetapi masalah yang dihadapi itulah yang harus ditangani secara luas, sehingga apa yang digunakan setiap waktu dapat diubah kalau memang diperlukan. Selanjutnya yaitu teknik kelompok. Dibedakan menjadi yang pertama homeroom. Kegiatan bimbingan dilakukan oleh guru bersama siswa di dalam ruang kelas di luar jam pelajaran. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara periodik, misal seminggu sekali. Kegiatan ini bertujuan agar siswa dan guru menjadi lebih dekat. Yang kedua itu karya wisata. Kegiatan ini diharapkan siswa dapat mengenal dan mengamati secara langsung dari dekat objek wisata yang menarik perhatian dan ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. Yang ketiga itu diskusi kelompok.
siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Nah, di dalam kelompok ini nantinya siswa akan mendiskusikan berbagai permasalahan secara bersama. Yang keempat itu kegiatan bersama. Yang keempat yaitu kegiatan bersama. Kegiatan bersama ini dilakukan agar siswa dapat saling membantu sehingga relasi sosial menjadi positif dan dapat dikembangkan dengan baik. Yang kelima itu sosiodrama. Dalam cara ini, siswa diberi kesempatan untuk mendramatisasikan sikap tingkah laku atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukan dalam hubungan sosial sehari-hari dalam masyarakat. Lalu yang keenam, papan bimbingan. Papan ini biasanya ditempel di luar kelas sehingga siswa dapat membaca materi yang ditempelkan oleh guru. Ya, di sini saya akan melanjutkan pokok bahasan yaitu mengenai bimbingan karir. Jadi, apa itu karir? Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan bimbingan karir adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membantu individu, di sini peserta didik, dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya berupaya mempersiapkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki suatu pekerjaan. Bimbingan karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul, akan tetapi juga membantu individu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Bimbingan karir juga merupakan program pendidikan, di mana program pendidikan itu adalah layanan terhadap siswa, layanan untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal dunia kerja, memutuskan apa yang diharapkan dari pekerjaan, dan memutuskan bentuk kehidupan yang diharapkan di samping pekerjaan. Tujuan dari bimbingan karir secara umum adalah untuk membantu peserta didik dalam menentukan karirnya di masa depan agar tidak salah langkah atau salah pilih, sehingga diperlukan adanya pemahaman diri yang tepat mengenai kemampuannya. Dalam menentukan karir di masa depan, yaitu pekerjaan, perguruan tinggi, dan atau yang lainnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi arah pilih karir tersebut. Yang pertama yaitu faktor internal, dapat berupa potensi diri, bakat, minat, cita-cita, dan kesehatan. Jika dalam menentukan karirnya menggunakan faktor internal ini, maka kemungkinan besar peserta didik ketika bekerja maupun kuliah akan terasa nyaman dan pekerjaan pun menjadi terasa ringan. Yang menjadi masalah adalah ketika peserta didik tidak mengetahui apa passion-nya, sehingga mereka sulit untuk menentukan pilihan pekerjaan maupun jurusan ketika kuliah. Pada akhirnya, ketidaktahuan passion tersebut menjadikan peserta didik yang sekarang sudah menjadi mahasiswa mengaku salah jurusan. Maka dari itu, bimbingan karir ini sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti itu. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berupa keluarga, teman sebaya, kondisi ketenaga kerjaan, peluang, keberuntungan, dan kesempatan. Yang menjadi masalah adalah ketika keluarga, bisa ibu atau bapak, berbeda pilihan dengan minat kita. Di sini pembimbing perlu mengambil jalan tengah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah lainnya adalah ketika teman-temannya berpersepsi bahwa kampus X adalah kampus yang terbaik, sehingga dalam diri peserta didik timbul gengsi, yang pada akhirnya mengabaikan kemampuan dan passion-nya demi mengejar kampus yang dituju. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan salah jurusan pada peserta didik. Inilah yang dimaksud dengan tujuan bimbingan karir, agar supaya peserta didik tidak lagi salah langkah ataupun salah pilih dalam menentukan karir ke depannya. Selain tujuan yang tadi saya sampaikan, terdapat juga tujuan menurut para ahli. Saya ambil menurut Winkel. Winkel mengemukakan bahwa tujuan bimbingan karir yaitu, yang pertama, memahami sisi dunia kerja serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memilih program atau jurusan secara tepat. Yang kedua, memiliki sifat positif terhadap diri sendiri serta pandangan yang objektif dan maju terhadap dunia kerja. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang realistis tentang karir yang dipilih sesuai dengan kemampuannya.
Inti dari tujuan bimbingan karir yaitu supaya peserta didik memahami potensi yang dimiliki dengan baik dan mengetahui pekerjaan dan persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar terbentuk suatu kecocokan dengan potensi yang dimilikinya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Selanjutnya adalah fungsi bimbingan karir. Yang pertama, membimbing siswa dalam pemilihan jurusan. Dalam hal ini, BK sedang menjalankan fungsi penyaluran, yaitu membantu siswa dalam memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, dan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian membantu siswa untuk memahami dan mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini, BK sedang menjalankan fungsi adaptasi, yaitu membantu siswa untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap minat, kemampuan, dan kebutuhan hidupnya di masa mendatang. Yang ketiga adalah memberikan bekal terhadap siswa mengenai dunia kerja dan dunia pendidikan selanjutnya. Dalam hal ini, BK sedang menjalankan fungsi pencegahan dan fungsi pemahaman, yaitu memberikan pemahaman dan informasi kepada siswa tentang gambaran dirinya dengan dunia kerja untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah-masalah di masa mendatang. Penyelenggaraan bimbingan karir. Dalam pelaksanaannya, bimbingan karir di sekolah dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yakni pendekatan individual dan pendekatan kelompok. Pendekatan individual yaitu bimbingan dan konseling terhadap perorangan siswa untuk menyelesaikan masalah dan kesulitannya mengenai karir dan masa depan. Kemudian bimbingan kelompok dapat berupa yang pertama, papan buletin. Melalui papan buletin, petugas BK dapat memasang informasi-informasi mengenai pekerjaan. Kemudian karya wisata, yakni para siswa diajak untuk berkunjung ke tempat suatu pekerjaan untuk melihat dari dekat tentang suatu pekerjaan.